Sebentar ya, saya motong sebentar. Iya, oke. Saya pengen mengajukan proposal untuk ISNU. Saya punya proposal penelitian, tapi belum sempat terbit karena terhalang. Ya, dananya nggak kecil ya gitu kan ya Mbak untuk publish. Kali aja lewat sini nanti ISNU mau mensponsori. Untuk kita yang di usia sekarang, karena kita di sini kebetulan aku yang paling tua ya. Untuk Sih, usia berapa bulan? berapa bulan? setahun sih, jauh banget ya. Saya kirain 9 bulan ini. Jadi aku udah jalan, kalian masih baru Baru lahir. lahir. Iya, Mbak ya. Jadi karena kalau di usia kita yang sekarang, kita tuh lebih sulit cari teman. Maksudnya teman dari segi apa saja sih. Kalau kita nggak ikut suatu organisasi, pasti kita akan sulit untuk mencari teman baru, baik itu dari teman yang perempuan ataupun teman laki-laki. Iya. Karena di usia kita itu udah bukan saatnya lagi mencari teman sih. Iya, benar. Untuk kebetulan kita ada juga dalam satu organisasi ya sekarang ya. Tapi ini untuk bisa ketemu teman baru. Iya, berarti memang organisasi itu penting banget karena kita itu juga dipertemukan dengan sebuah organisasi. Organisasinya namanya ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Jadi kita ini dipertemukan di sebuah organisasi yang namanya ISNU. Nah, untuk Bu Faik sendiri, kalau Bu Faik, bagaimana kabar tentang pertemanan Bu Faik di usia yang sudah dibilang Bukan remaja. tua ya? Kalau di usia Bukan hampir remaja. kepala 3 itu remaja tua nggak sih? Dewasa. Oh, dewasa ya. Oke. Bagaimana Tengah ya. kabar dengan kedewasaan Anda hari ini? Mungkin saya akan lebih banyak bercerita ya, karena qadarullahnya itu saya nggak selalu tinggal di lingkungan saya dilahirkan. Jadi selesai MTS saya pergi ke Jember di pondok, habis itu kuliah juga tetap di Jember. Jadi kalau ketika saya pulang lagi ke sini ke Banyuwangi, teman saya itu ada dua, Mbak. Ada teman main dari kecil, ada teman yang emang kita ketemu dulu waktu di Jember. Kalau teman main semuanya udah nggak bisa diajak main karena sudah punya keluarga ya kan. Tapi kalau teman-teman yang ketemu di Jember, ya alhamdulillah masih banyak lah yang belum menikah. Jadi ya ketika saya pusing di sini, saya akan lari ke sana. Seperti itu. Iya, Tidak melulu. Iya, kalau kita nggak punya karya ya, ini sudah dijelaskan Bu Faik ini termasuk salah karya. Kalau kan Bu Faik sudah membuat sebuah karya ya. Ya, Kalau alhamdulillah dari apalagi. karya ini bisa menambah pertemanan juga nggak? Ini salah satu apa ya, hikmah dari COVID sepertinya. Jadi 9 orang yang ada di buku ini belum pernah bertemu sama sekali. Tapi kita ada dalam satu kelas kepenulisan yang cukup besar, sekitar 100 orang waktu itu. Lalu ada satu orang yang kayak Kak Daman waktu itu namanya. Dia, ayo kita bikin lagi, tapi yang lebih kecil 10 orang. Jadi adanya buku ini benar-benar kayak 10 orang itu yang mau jalan, nggak mau berhenti di kemarin aja, kayak gitu Mbak Hil. Kalau sekarang ya masih nyambung, tapi sekedar say aja karena emang nggak kenal kan. Cuman ini ya. Kalau teman-teman mau tahu ya, kita itu sudah dipeseni sama ketua MBC, ketua MBC Serono ya. Kalau kita itu dalam satu organisasi yang namanya ISNU, kebetulan kita di NU, organisasinya itu NU, kita di bagian ISNU-nya. Kita itu memang memang seperti ini mengadakan Bagian penelitian, terus Bufa itu sudah merealisasikan organisasi kita ya. Ini bagian dari organisasi kita. Inilah manfaatnya organisasi. Pertama menambah teman, kan, menambah wawasan dan menambah banyak manfaat. Sebenarnya sebentar ya, saya motong sebentar. Iya, oke. Saya pengen mengajukan proposal untuk ISNU. Saya punya proposal penelitian, tapi belum sempat terbit karena terhalang. Ya, dananya nggak kecil ya gitu kan ya Mbak untuk publish. Kali aja lewat sini nanti ISNU mau mensponsori. ISNU tolong ya. Perlu diketahui juga kalau sebuah organisasi yang sifatnya, kalau ISNU itu sifatnya bukan, kalau Pak Huda kemarin cerita itu sifatnya itu tidak bahasa enaknya memonetisasi Organisasi enggak ya, enggak memonetisasi. iya. Tapi kalau kita pintar-pintar membawa diri dalam sebuah organisasi, biasa saja kalau sebenarnya bagaimana kita membawa branding kita di dalam organisasi tersebut. Misalnya kalau Bu Faik ini sebelum kita masuk organisasi pasti kita punya branding pada diri kita sendiri. Misal ya, semuanya seperti itu. Misal kalau dulunya saya itu sebagai penjual online ya, masuk dalam suatu organisasi itu banyak menguntungkan juga saya.
Soalnya kan kita punya teman-teman baru ya nggak, punya teman baru, nge-save nomornya lebih banyak, yang stalker story-nya juga lebih banyak, otomatis Iya. juga bisa menambah penghasilan untuk pribadi kita Nah, masing-masing iya itu. sih. Bukan Mbak Rani juga punya usaha online juga ya? Iya. Oh, Mbak Rani juga punya Semuanya Skincare. yes. Jadi semuanya alhamdulillah di ISNU ini sudah punya brand branding sendiri sendiri-sendiri. sebelum tergabung di ISNU. Dan kita akan meneruskan branding sebagai pribadi kita masing-masing di sini. Jangan bosen-bosen ya teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Kiranya ini bahasanya sudah mulai habis ya. Atau Bapak Ik mau menceritakan sesuatu lagi? Apa nih, Mbak? Tentang kita nggak usah ambil tema setiap hari ya, karena ini judulnya ngobrol santuy. Yang kita juga bingung yang diomongin itu apa sebenarnya ya, ngalor ngidul. Tapi poin yang bisa Hilma ambil dari sini adalah rumput tetangga lebih hijau. Bener nggak Mbak Rani? Rumput tetangga lebih hijau itu kita itu harus punya, kalau Mbak Rani kemarin punya self love, betul nggak? Punya. Bagaimana Mbak? Mau motong dulu? Nanti lupa kalau aku. Oh, ini kita harus bisa menghargai diri kita Ya, sendiri. ya, Kenapa ya. kita memandang rumput tetangga itu lebih hijau? Barangkali sejak kecil kita haus apresiasi. Kita nggak pernah juara, atau sejak kecil aku tuh ini loh, kalau cerita dari kecil pengen punya piala sampai sekarang nggak keturutan. Wah, Iya benar. Tapi kalau sekarang udah nggak pengen, maksudnya aku kan bisa pesan sendiri. Kan maksudnya anak kecil itu ngerasa piala itu wah banget gitu. Kalau sekarang ya udah besar, udah bisa pesan sendiri ya, udah Iya. cuek sih. Iya benar. Nah, itu kita perlu mengapresiasi diri kita, meskipun ya kelihatannya kecil gitu. Kita rayakan proses, atau meskipun kelihatan kecil tahapan proses yang kita jalani, kalau kita nggak menghargai diri kita sendiri, siapa lagi gitu. Iya benar. Apakah harus hal-hal besar baru membuat kita mensyukurinya, membuat kita bahagia? Itu apakah harus dengan sesuatu yang besar? Kan enggak sih. Iya. Mbak, itu kalau terkait pemenuhan sesuatu yang kita inginkan waktu kecil tapi nggak kesampaian, dan kebetulan ketika dewasa kita bisa memberikan untuk diri kita, itu boleh nggak sih sebenarnya? Ya kenapa enggak? Itu kan itu juga bentuk self love kita. Kita menghargai diri kita sendiri. Kalau kita tidak mendapatkannya, kita pasti berusaha untuk mencarinya dan memenuhi kebutuhan kita. Misalkan kebutuhan ingin berprestasi. Ya kita kalau memang belum terpenuhi sejak kecil, kan kita bisa, ya kalau kita mendapatkannya, takutnya itu kita malah iri ke orang lain. Karena kita nggak berusaha kenapa nggak berusaha ngejar apa yang kita belum dapetin dulu. Jatuhnya malah cuma iri mulu, karena kita nggak fokus ke diri sendiri dong jadinya. Berarti kalau di dunia psikolog itu, sebut saja saya dulu pengen punya boneka gitu ya. Ya nggak masalah. Terus ketika dewasa saya belikan untuk diri saya, itu hal yang wajar Ya ya. wajar banget malah. Bukan kok, alay udah dewasa beli boneka, enggak ya. Nah, kalau masalah Padahal itu, belum ada yang ngatakan boleh ya. Tapi itu udah kayak, masa aku mau beli boneka ya, kan udah umur segini, tapi dulu aku pengen gitu. nah itu tergantung, kita cuek aja lah. Kita ada kalanya kita bodo amat sama urusan orang memandang gimana. Kita harus bisa pasang boundaries, pagar privasi kita mana, sejauh apa orang boleh tahu kehidupan kita, sejauh apa mana urusan yang boleh dicampuri orang lain, atau mana yang enggak. Intinya kita harus bersyukur, benar nggak sih? Iya. Bukti dari self love kita. Kalau mungkin ada rasa waktu kecil tuh aku kayak kurang gini atau aku kurang kayak gini, tapi beruntungnya Bu Faik di usia dewasa ini, Bu Faik sudah bisa memenuhi apa yang dari kecil itu dia inginkan dan belum tersampai. Alhamdulillah Bu Faik sudah sampai ya. Itu salah satu bentuk self love yang diinginkan waktu kecil ya kan. Tapi kan ada seseorang yang sebenarnya keinginannya itu kecil tapi belum bisa sampai dewasa dia mengapresiasi dirinya sendiri seperti itu. Iya. Jadi apapun yang terjadi di diri kita itu harus bersyukur, benar Jadi nggak? emosi itu bisa dibilang emosi negatif yang terpendam. Terpendam. Oh, Jadi iya, dia iya.
kalau belum terpenuhi dia bisa lari ke bentuk yang lain. Iya, benar. Nah kan kayak kalau di fisika energi tidak bisa dihilangkan tapi bisa dirubah Susah, bentuk. susah Iya, sekali. iya, Iya, benar-benar. Nggak, maksudnya kan bisa kita tiba-tiba kok marah ya kan, kayak yang tadi diceritain di awal, kenapa kok aku semua memori keluar itu Iya, tadi loh. Kenapa bisa memori keluar kan? Karena itu artinya ada sesuatu yang terpendam dan belum terpenuhi. Dan kenapa enggak gitu kita berusaha memenuhi kebutuhan cinta kita, mengisi tangki cinta kita biar full lagi. Kita bukan robot yang kita nggak usah diapresiasi bisa jalan, bahkan kendaraan aja harus diservis. Kalau nggak diservis dia bisa cepat rusak, apalagi kita, apalagi buat orang-orang yang sering dibentak itu harus Nah itu. banyak istirahatkan diri, karena kalau orang dibentak itu jadinya sering jalannya jadi lemot. entah itu ngelamun, entah itu ngerasa useless, kayak aku nggak berguna sih. Nah itu kan kita nggak mengapresiasi diri kita sendiri jadinya. Iya, iya, benar-benar. Ya jadi melebar nih topiknya. Ternyata sangat penting ya. Oke, baik, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Yang ingin saya disampaikan adalah saya senang bertemu dengan Mbak Rani, saya senang bertemu dengan Mbak Hilma, kayak wow ternyata ada loh orang yang mau menolong saya. Sebenarnya kalau kita ini butuh circle yang Sharing. butuh circle mendukung. yang bisa kita, berarti ini nyambung dengan tema kita, bukan tema obrolan kita yang kemarin ya Mbak Rani. Jadi obrolan kita kemarin itu salah satunya ketika kita itu kurang kasih sayang di waktu kecil, kadang mencari kasih sayang. Bagaimana Mbak Rani lupa ketika kita itu kurang kasih sayang dalam keluarga waktu kecil, akhirnya kita itu mencari kasih Circle sayang lain, ke luar, di luar keluarga. Padahal kalau Mbak Rani cerita kemarin, rumah cinta pertama kita itu adalah keluarga. Ini ada statement yang aku dapat dari, karena aku ditanyain Mbak Hilma, ini gimana kasusnya? Aku pikir, wah pertanyaan sulit karena aku sendiri nggak mengalami, dan itu aku tanyakan juga ke orang yang mengalami, dan jawabannya ternyata ya memang itu kemarin yang udah aku sampaikan tentang I'm broken home, not broken hopes. Itu ada yang keliru kemarin. Broken dream ya aku bilang, itu ada yang kalian yang lebih bagus, lebih mirip lagi. I'm broken home, not broken hope. Jadi kita tidak boleh putus harap dan kita tetap mencari circle baru. Kenapa? Karena kita tahu ada hal yang bisa kita ubah dan ada hal yang nggak bisa kita ubah. Sementara yang masih kita bisa kendalikan itu adalah diri kita sendiri. Kita bisa masih mengupayakan. Kalau kita tidak mendapatkan circle-nya hari ini, maka kita bisa membuatnya sendiri. Dan itu mengupayakan meskipun ya pasti naik turun juga ya. Berarti ini salah satu keberuntungan, dan Hilma pun juga tidak pernah berpikiran bahwa kalau kita mau buat konten ini kita akan nyambung, soalnya kita itu kita Awalnya bingung ya. Iya, kayaknya bingung. Jadi ya seperti kata teman kita yang membantu merekam video, suaminya Mbak Rani, udah yang penting ngalir aja, Ngalir kita aja. akan menemukan titik temu dari obrolan-obrolan kita setiap hari. Kayaknya karena kita butuh merilis, melepas emosi semua, nggak mungkin dipendam Setidaknya sendiri. kalau kita ini nggak ngobrolnya memang alur ngidul, tidak membahagiakan untuk yang melihat, setidaknya kita bahagia. Membahagiakan iya. Masa bodoh. Iya benar. Iya, memang kan kita itu mengobrol untuk diri kita sendiri, diri kita ya. sendiri. Kalau mungkin untuk teman-teman yang menonton ini terhibur, alhamdulillah. Kalau tidak terhibur ya, masya Allah. Tapi emang radius bahagia itu kan bisa dirasakan orang lain ya Mbak ya. Iya, benar-benar. Frekuensinya bisa nyambung. Jadi untuk hari ini kita tidak punya kesimpulan, yang penting kita bahagia gitu aja ya. Tapi saya suka sama kalimatnya Mbak Rani yang terakhir Mbak Hilma. Iya, bagaimana? I'm broken home but I'm not broken hope. Itu kalimatnya Budian Oh, Fitri Aspati. Budian. Iya, kemarin saya Psikolog sempet, Malang. kemarin Hilma sempat seneng banget sama kalimat itu. Oh, iya. Bisa ditonton dari konten yang sebelumnya berkali-kali. Cuma I'm kemarin broken home but broken Iya, hope. cuma Halo. kemarin- cuma kemarin Mbak Rani ada sedikit miss ya mengatakan kata-katanya. Kalau kemarin Mbak Rani bilangnya I am broken home. Not broken dream. Iya, kemarin broken cuma dream. Tapi keliru. itu langsung di otak Hilma itu, oh ya, meskipun waktu itu kan tanya ya perasaan tentang perasaan, bagaimana kalau sebenarnya kita punya keluarga tapi kita itu merasa tidak punya keluarga, seperti itu. Terus Mbak Rani nyambungnya di rumput tetangga mungkin lebih
Hijau jauh. juga. Terus ada statement mungkin dari kata-kata yang awal I'm broken home itu tadi memang ada disambungkan, tidak semua orang punya kasih sayang seperti kita yang punya punya, ayah. betul. Iya, berarti kita tuh sebenarnya nggak boleh sendirian loh ya, karena kalau kita sendirian itu merasa yang paling banyak masalahnya, Yang paling Overthinking tersakiti. 24 jam. overthinking 24 jam ya kan. Apalagi yang paling kasihan banget itu udah nggak punya kasih sayang dari keluarganya, cari circle biar dapat kasih. Salah. Nah itu kalau katanya Mbak Rani sudah jatuh Tertimpa tangga. Tertimpa. Kasihan banget ya. Oke. Oh iya, makasih buat Bu Dian Fitriaswati sudah menginspirasi dari tema hari ini juga buat kata-katanya I'm broken home not broken hope. Baik, cukup sekian untuk obrolan santuy Sore hari malam hari ini yang sore sampai menjelang malam. Kita akan tutup bersama. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam.